Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, dan suka memberi dan membagi. Puji Tuhan, ayat ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, supaya dalam pelayanan Timotius mengingatkan orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang hidup dan diberkati Tuhan, agar mereka jangan lupa untuk selalu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Hal ini penting untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena hal ini sudah terjadi pada gereja yang mula-mula di zaman Kisah Para Rasul. Orang-orang percaya yang bertobat, mereka rajin berbuat baik. Mereka berbuat baik karena mereka mengalami perubahan dalam diri mereka setelah hidup di dalam Tuhan. Hal ini penting karena dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya kita berbuat baik, ternyata di balik itu ada maksud yang lain, untuk mencari nama kita sendiri, untuk pencitraan diri kita sendiri. Dan itu hal yang jauh dari maksud Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan diingatkan supaya mereka itu berbuat baik. Ada orang yang suka berbuat baik, tapi dia ikut menikmati kebaikan yang dia buat. Tetapi yang Paulus katakan di sini, kau tidak perlu nikmati lagi perbuatan baikmu. Mungkin ada yang mengajak, ayo kita pergi makan, tapi dia juga ikut makan di situ. Dan itu bukan maksudnya seperti itu yang Rasul Paulus katakan. Orang-orang yang diberkati Tuhan berbuat baik, dia nggak perlu ada di situ untuk juga menikmati kebaikan yang dia alami, tapi dia beri kepada orang-orang yang nikmati kebaikannya. Dia tidak perlu menikmati, karena di dalam rumah Tuhan ada mezbah, di mana mezbah itu semua korban ditaruh, dan orang yang melayani mezbah tidak boleh ambil sedikit pun dari mezbah yang ada. Itu gambarannya bahwa ketika kita berbuat baik, jangan sampai kita juga ada di dalam kebaikan itu. Kita ajak orang menikmati kebahagiaan, pergi ke luar kota dengan bekal, dengan makanan yang kita sudah siapkan, tapi kita juga ada di situ dan kita nikmati. Enggak. Biarlah mereka pergi menikmati kebahagiaan itu. Biarlah mereka pergi menikmati makanan itu. Kita nggak perlu ada di situ. Karena tujuan berbuat baik yang dikatakan kepada Timotius seperti itu. Banyak orang, saya mau ikut karena saya mau bayar semua punya perjalanan, saya mau bayar semua punya makanan, saya mau ikut. Nggak perlu kita ikut. Kita buatlah satu kegiatan biar orang lain yang menikmati semua kebaikan kita. Dan hal inilah yang terjadi dalam Kisah Rasul. Ketika mereka membawa persembahan mereka, mereka juga tidak nikmati. Orang yang lain yang nikmati kebaikan mereka. Dan ini yang diingatkan supaya kita menjadi kaya dalam kebajikan, kaya dalam perbuatan baik, karena kita tidak menikmati perbuatan kita. Perbuatan kita orang lain yang nikmati.
bukan kita yang nikmati perbuatan kita. Supaya kita menjadi kaya dalam kebajikan dan suka memberi dan membagi. Hal ini penting. Karena banyak orang berpikir, saya sudah memberi kok saya nggak dapat. Saya sudah berkorban kok Tuhan tidak balas korban saya. Saya sudah menyumbang kok Tuhan tidak beri kembali kepada saya. Iya, apa yang kita sumbang kalau kita nikmati juga? Apa yang kita beri baru kita juga makan dari yang kita beri. Itu bukan sumbang, itu kita bikin pesta untuk nikmati bersama. Sedangkan kebajikan adalah perbuatan di mana kita nggak nikmati, biar orang lain yang nikmati. Dan itulah kebajikan. Dan inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita, supaya Tuhan menjadikan kita lebih kaya lagi, lebih berlimpah lagi. Karena buat Tuhan tidak ada yang susah. Hanya kita yang seringkali gagal paham bagaimana cara menikmati janji Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu Paulus harus katakan kepada Timotius, ingatkan mereka supaya kebajikan mereka jangan mereka ikut nimbrung nikmati. Perbuatan baik mereka jangan mereka juga ada di dalam menikmati kebaikan itu. Biarlah semua orang lain yang menikmatinya dan kita tidak ada di situ, supaya kita menjadi kaya dan bertambah di dalam kelimpahan berkat Tuhan. Ini menjadi peringatan untuk saya dan saudara, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan ini, karena Dia ingin kita semua jadi lebih kaya. Itu janji Tuhan. Jangan kita salah, karena kita tidak mengerti. Dan janji Tuhan tidak akan pernah dirubah. Apa yang sudah keluar dari bibir mulut Tuhan, Dia tidak akan kembali lagi dengan sia-sia. Tuhan berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami untuk rajin berbuat yang baik. Dan Tuhan tolong kami supaya kami tidak salah melakukannya, karena dalam perbuatan baik kami tidak perlu menikmati sedikit pun kebaikan itu, tapi biarlah orang lain yang menikmatinya. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami menikmati semua janji-janji firman Tuhan digenapi atas kehidupan kami. Tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya, supaya Bapa di surga dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.